Shalom, Bapak Ibu, Saudara, jemaat GKGA yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mendapat kesempatan mengadakan retret jemaat dan kaum muda dengan tema Aku Cinta Rumah Tuhan. Siapa yang boleh mengikuti acara retret ini? Semua sidang jemaat beserta dengan kaum muda dan keluarganya. Segera daftarkan diri di sekretariat panitia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan, rumah yang begitu indah bagi kita semua. Amin. Karena ini adalah rumah anugerah
di mana mungkin hari-hari kita sudah lalui dengan begitu penuh pergumulan, penuh tantangan. Tetapi kalau hari ini kita boleh ada di sini, kita berkata, Tuhan itu semua karena pertolongan-Mu. Mari kita akan segera memulai ibadah kita berkata, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau mengakui kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa ada tanpa kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi,
kami percaya, kami percaya Tuhan, kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Di dalam segala keberadaan kami Tuhan, kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar menghargai segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu lebih dahulu Tuhan, kami mau mohon kemurahan-Mu, perdamaikan kami, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Supaya kami boleh datang kepada Engkau dan mempersembahkan puji-pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memperkenankan hati-Mu. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami menyerahkan diri hamba-hamba-Mu yang melayani, pemimpin puji-pujian, para pemain musik, backing vokal, audio, visual, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan sampai menerima tamu. Bahkan nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, semua yang membantu dalam pembacaan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya nama-Mu saja Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita ada di sini dengan iman percaya. Amin. Karena di dunia kita penuh kekhawatiran, penuh banyak persoalan. Tapi kita rindu Tuhan. Aku tidak khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara terpelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita berkata, aku tidak khawatir. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Luar biasa, luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, 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 amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Mereka tunduk di
surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah luar biasa, luar biasa, Allah luar biasa, Allah luar biasa, Allah luar biasa. Amin, amin. Surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah luar biasa, luar biasa, Allah luar biasa, Allah luar biasa, Allah luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Ada amin? Puji Tuhan. Kalau amin berarti dia mengalami perkara yang luar biasa. Amin. Ayo siapa yang mau bersaksi, boleh diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk maju menyaksikan kemurahan Tuhan. Siap? Mungkin masih belum mempersiapkan diri. Oke, kita puji Tuhan dulu. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi, silakan mengambil tempat di depan. Kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya.
Oh, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih bisa tetap berdiri, silakan berdiri. Yang mau duduk, silakan duduk. Yang sudah sepuh, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan berkata, semusim Tuhan sudah berlalu, namun sampai hari ini Engkau tetap besertaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani. Tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini sebuah pengakuan kami Tuhan, bahwa kasih-Mu luar biasa, melampaui segala sesuatu, baik samudra, baik setingginya langit. Kasih-Mu melebihi segalanya.
Dan semuanya itu ditujukan untuk kami, umat ketebus-Mu. Pada pagi hari ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang memberikan kekekalan kepada kami. Bukan lagi kami manusia yang hidup sementara di muka bumi ini. Tetapi kami memiliki kekekalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kehidupan di dalam Engkau. Karena Engkau sudah menebus dengan darah yang mahal. Terima kasih, kami siap untuk mengagungkan kebesaran firman Tuhan yang kami dengar dalam hidup kami. Sebab itulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Dikau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini sehat ya, karena kami melihat kita bersukacita dalam memuji Tuhan. Itu artinya kita sehat jasmani rohani. Ya, tidak ada yang mengeluh, semua ada dalam sukacita Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang penjelasan firman Tuhan yang mengambil judul yaitu jaminan Tuhan atas orang benar. Jaminan Tuhan atas orang benar. Nah, ini sangat jelas sekali. Orang benar. Ya, siapa mereka orang benar itu? Nah, ini kita harus mengkoreksi kehidupan kita. Apakah aku orang benar? Siapa orang benar ini yang mendapat jaminan luar biasa dari Tuhan? Karena jaminan ini bukan sekedar jaminan harta benda, tapi jaminan ini berupa kehidupan. Sebab Yesus ini mati untuk menyerahkan nyawanya. Menggantikan kita. Jadi sebenarnya kita ini tidak memiliki kehidupan oleh sebab dosa. Tapi Yesus telah memberi jaminan. Ini kebenaran. Ini yang dimaksud kebenaran itu. Kemudian apa ada orang yang tidak benar, tidak memperoleh jaminan ini? Tentu ada. Itu Alkitab mengatakan mereka itu bukan orang yang tidak diselamatkan, tapi adalah orang-orang yang menolak keselamatan, menolak firman Allah, tidak mau percaya kepada Yesus juru selamat. Ini artinya orang fasik. Jangan kita tergolong pada mereka. Orang fasik itu mendengar kebenaran tapi menolak kebenaran. Jelas. Ini namanya fasik. Tahu yang baik, tapi dia melakukan kejahatan. Ini orang fasik. Apakah mereka di dunia ini tidak berhasil hidupnya secara jasmani, secara materi? Bisa berhasil. Bisa menjadi kaya. Bisa menjadi luar biasa di muka bumi ini. Orang fasik. Tetapi permasalahannya, apakah dia mempunyai hidup kekal dalam dirinya? Ini pertanyaan. Tetapi puji Tuhan, kita yang ada di tempat ini adalah umat ketebusan yang menerima Yesus juru selamat itu. Maka kita memperoleh kehidupan dari Yesus yang disalibkan itu. Luar biasa. Ini jaminan. Jangan jaminan ini kita abaikan.
Karena kalau kita mengabaikan ini, kita tergolong orang fasik. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Apa buktinya? Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada di tempat ini. Siapa yang membawa, siapa yang mendorong-dorong, siapa yang mengajak? Roh yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Yang mendorong, aku perlu beribadah kepada Tuhan, aku perlu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Itu roh yang bekerja di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya kehidupan kita ada di dalam keselamatan, di dalam pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Apa itu? Adalah menyelamatkan manusia, menyempurnakan manusia seperti pribadi Allah sendiri. Ya. Karena kita diciptakan itu sesuai pribadi Allah. Ya. Tidak untuk diciptakan kemudian mati, tidak. Tapi segambar dengan Allah. Ada kehidupan kekal dalam diri manusia. Tetapi bagaimana ketika diuji? Nah, Tuhan memberikan kehendak kepada setiap orang. Dengan kehendak kita, apa yang kita lakukan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Daud, raja yang sangat-sangat dimuliakan. Kekuasaannya luar biasa. Apa yang dikatakan Daud di dalam puji-pujiannya kepada Tuhan? Nah, ini kita pelajari. Sebab apa yang dikatakan Daud itu keluar dari hati Daud. Dari pengalaman hidupnya. Nah, ini penting karena kita hidup pada zaman-zaman sekarang ini, zaman yang serba tidak menentu, ya, zaman yang sulit, yang sukar untuk hidup berkenan pada Tuhan. Oleh sebab makin semaraknya dosa di muka bumi ini. Maka pada saat inilah kita belajar kepada orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa itu? Daud. Yang dikasihi Tuhan. Apa mereka orang baik? Sama dengan kehidupan kita. Mereka berdaging, berdarah, dan berdosa. Tetapi mengapa dia diberkati luar biasa? Nah, ini kita pelajari. Apa hidupnya? Bagaimana, apa yang dilakukan? Dari apa? Dari perkataan, dari ucapan, pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Dari nasihatnya. Kita belajar. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur 37. Ya, kita membaca, kita perlahan-lahan membaca, kemudian kita mengambil satu pengertian dari dalamnya yang nanti kita dapat jadikan satu pegangan. Ya, karena pengertian yang ada, yang disampaikan oleh Daud, ini adalah pengalaman nyata dalam kehidupannya. Maka ini kita pegang. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh semaraknya dunia masa kini. Ya, mari kita membaca di dalam Mazmur 37. Mulai ayat pertama dan berikutnya nanti beberapa ayat kita berhenti untuk kita merenungkan. Demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan,
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Coba perhatikan apa yang dikatakan Daud dalam nasihatnya. Ini bukan dari pribadi Daud secara utuh, tapi ini adalah ilham roh yang bekerja di dalam diri Daud. Karena sebenarnya manusia itu dari dalam hatinya tidak ada sesuatu pun untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau Daud memberi nasihat yang luar biasa baik, itu artinya di dalam diri Daud itu adalah ada roh Tuhan yang memberi ilham. Kemudian dari mulut Daud keluar puji-pujian, keluar nasihat. Kita perhatikan, jangan geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, ini apa ini yang terkandung di dalam nasihat ini? Ya janganlah iri, janganlah geram, janganlah marah kalau ada orang berhasil di dunia ini. Jangan. Apa artinya ini? Sebenarnya Daud itu memberikan nasihat bahwa di dalam Tuhan, ya di dalam Tuhan itu orang-orang itu sudah memperoleh jaminan, dijamin pasti. Mengapa dijamin pasti? Apa buktinya? Kadang-kadang kita dulu sekarang ikut Tuhan sama saja seperti ini. Loh, apakah matanya tidak terbuka? Kalau orang mengatakan seperti itu, bahwa dulu sampai sekarang, siapa yang memberi hidup? Kan begitu. Kita harus berpikir secara jujur lah. Orang-orang yang ngomel, orang-orang yang bersungut-sungut, kita ini dulu sampai sekarang kok begini-begini saja. Itu ada orang-orang yang bersungut-sungut seperti itu. Tapi apakah dia itu tidak sadar dulu sampai sekarang bisa hidup itu siapa yang pelihara? Nah gitu. Jadi ini sangat penting. Nasihat ini sangat penting. Sebab mereka segera lingsut seperti rumput. Itu orang fasik. Seperti rumput hijau, kering dan habis. Tidak ada lagi. Itu orang digambarkan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan atau menolak Tuhan, fasik. Ya, orang fasik. Ini hidupnya sebenarnya tidak ada jaminan sama sekali. Apapun yang terjadi pada kita, ya, pada kita, pada saya, pada diri saudara-saudara, itu sudah dijamin. Seperti apapun keadaan saudara saat ini. Oh, saat ini aku sudah lemah, sudah tua, sudah tidak kuat. Tapi jaminan itu tetap utuh. Tidak pernah berubah. Karena jaminan hidup itu dimeterai. Tahu ya Bapak Ibu? Arti meterai itu dikeluarkan itu hanya oleh negara. Kalau kita ada di Indonesia, membuat surat perjanjian, membuat surat keputusan apapun, itu harus ada meterai. Supaya surat itu menjadi sah. Apalagi menyangkut nilai uang, nilai rumah, nilai apapun yang bernilai, itu harus ada meterai. Artinya sah, tidak dapat diubah. Nah, kalau kita sudah dimeterai, ya, hidup kita oleh Roh Kudus, dimeterai hidup kita, maka ini tidak akan mengalami satu keubahan menjadi
hilang, menjadi mati, menjadi tidak. Karena yang memberi ini adalah Roh. Roh Kudus yang memeteraikan kita. Nah, ini jaminan hidup. Nanti kita akan membaca ini, meterai-meterai itu, yang menegaskan bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita sudah memiliki hidup kekal, hidup selamanya bersama Dia oleh darah ketebusannya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di sini, bersukacitalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Hasrat, kerinduan hati. Untuk apa? Kerinduan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang berhasrat yang buruk-buruk? Tentu tidak ada. Kita di tempat ini mengikuti ibadah, memiliki hasrat, kerinduan. Kerinduannya supaya Tuhan berkenan akan hidup kita. Tuhan akan memberikan berkat, pasti. Itu hasrat. Jadi dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu hasrat di hatimu. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu, ya, tidak mengerti apa nilai ibadah itu. Apa artinya ibadah itu? Apa artinya memuji Tuhan? Yang mahasiswa, apa artinya sekolah Alkitab? Tidak mengerti sama sekali. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, ketika belajar firman Tuhan, ketika mengabaikan segala kefasikan, maka timbul dalam hati ini hasrat, pengharapan, kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti firman-Nya. Ini hasrat yang diberi Tuhan melalui Roh yang bekerja di dalam hati kita. Pada hakikatnya manusia tidak memiliki hasrat kehidupan. Karena dosa yang melingkupi, dosa yang mencengkeram kehidupan manusia. Tapi puji Tuhan, kita ini ada jaminan memiliki hasrat yang baik di hadapan Tuhan. Ini nilainya sangat luar biasa. Jangan sampai disia-siakan. Banyak kita belajar bagaimana orang yang menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dari Esau, ya, menyia-nyiakan begitu saja. Waduh, menyia-nyiakan berkat Tuhan, apa hasilnya? Kehidupannya seperti apa? Esau. Dan kita perlu paham firman Tuhan, nasihat-nasihatnya dalam hidup kita pegang. Dikatakan demikian, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak, Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya gamblang. Kalau haknya itu seperti terang, seperti siang, itu gamblang. Gamblang itu terang benderang. Tidak ada keraguan, ya, ada kepastian. Ya, ini terang. Kalau kita ada di dalam terang, apapun yang kita lakukan, ya seperti apa yang kita lakukan. Yang kita rindukan, ya seperti apa yang kita rindukan. Kalau kita hidup dalam terang. Tapi coba kalau kita hidup dalam gelap, kita rindu yang baik, yang
kita dapatkan belum tentu baik. Karena gelap. Nah, ini sama seperti orang fasik itu ya seperti itu. Dunia dengan kefasikannya, dengan cemerlang keberhasilannya, cemerlang kekayaannya, ya, keindahannya. Kita jangan iri kepada mereka, jangan cemburu. Karena kita sudah memperoleh bagian yang lebih dari mereka semua, yaitu jaminan yang kekal di dalam Dia. Mereka itu sementara, ya, dunia dan seisinya akan segera lenyap, ya, segera lenyap. Ini sudah hari ini sudah tampak bahwa dunia itu makin buruk, ya, keadaannya. Bertambah hari makin buruk, makin buruk, makin buruk. Apa bisa kira-kira keburukan dunia ini direstorasi begitu, diperbaiki? Kita renungkan keburukan yang terjadi di dunia ini. Apa bisa dipulihkan menjadi baik kembali? Seperti masa penciptaan awal dahulu. Ini kita renungkan. Sebab apa yang ada di dunia ini tergantung kepada siapa yang ada di dalamnya. Terserah bagi Bapak Ibu yang berpikir benar atau salah perkataan yang saya katakan ini. Dimanapun ada tempat kita bertempat di dunia, maka baik buruknya di situ tergantung siapa yang ada di situ, yang menempati di situ. Bisa dipahami ya? Sederhana saja, kita punya rumah, kita punya ruangan untuk ibadah. Baik buruknya tergantung kita yang tinggal di dalamnya. Setuju Bapak Ibu? Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Oh, rumah itu kalau supaya lebih baik ditutup aja, dikunci supaya debu tidak masuk, orang tidak masuk, tutup aja, ditinggalkan. Nah, ini memang bisa terjadi seperti itu pikiran orang. Ya, dengan menjaga supaya dunia ini baik, dengan dipoles begitu rupa, ya, jangan dirusak taman-taman yang indah, gunung-gunung yang baik, jangan ditebangi pohonnya, ya bisa saja. Tapi permasalahannya orang yang tinggal di buminya itu, di bumi itu, berubah apa enggak? Kalau enggak ya semua hancur lagi, rusak lagi. Nah, sekarang kita tahu apa maksud Tuhan berbicara melalui Daud ini. Ayat 7, mari kita baca ayat 7 sampai 11. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iya, amin. Jadi ini nasihatnya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Dia, itu artinya
setia kepada Tuhan. Bukan menantikan diri ya berlenggang-lenggang saja, mengabaikan segala sesuatu, tapi tidak. Ini menantikan diri di hadapan Tuhan, menantikan Dia. Itu artinya berharap dengan setia menantikan Tuhan. Kita perlu tahu, waktu Tuhan dan waktu kita ini sangat-sangat berbeda saat ini. Karena kita dibatasi waktu, karena kita dibatasi oleh ruang waktu, oleh keadaan, kita sangat terbatas. Tapi Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Oleh kegelapan malam, oleh ruang, oleh waktu, tidak terbatas. Maka kalau kita menantikan Tuhan, itu sebenarnya kesetiaan kita yang kita lakukan itu sangat-sangat kecil sekali. Sangat kecil, sangat sementara sekali. Jadi kita manfaatkan waktu yang sangat kecil, sangat sempit di hadapan Tuhan. Dinasihatkan berdiri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam dirilah, berdiam diri dan nantilah Tuhan. Berdiam diri itu tidak banyak komplain kepada Tuhan. Tuhan, mengapa hidupku kok seperti ini? Tidak. Karena kita komplain kepada Tuhan, itu artinya kita tidak memahami apa yang dikerjakan Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai seperti itu, komplain, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena melihat kondisi yang di luar, wah luar biasa kok seperti itu, saya kok seperti ini. Tidak. Tidak. Kita ada pada kehendak Tuhan. Berdiam dirilah. Jangan geram terhadap orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Terhadap orang yang melakukan tipu daya di dunia ini. Sekarang apa sih yang tidak ada tipu daya dalam dunia ini? Yang benar-benar jujur apa adanya ada dalam dunia ini. Tidak ada. Hampir semuanya itu merupakan rekayasa. Rekayasa, kecantikan direkayasa, keindahan direkayasa, semua itu rekayasa. Itu jangan, apa dikatakan tadi, jangan geram terhadap orang yang berhasil hidupnya. Geram, itu bahasa Jawanya gregeten. Ya, gregeten. Wah kok gini, kok begitu? Tidak. Tidak seperti itu. Kita tidak harus melakukan seperti itu. Karena kita jangan tertipu oleh kegelapan, keindahan yang ada di dunia ini. Karena itu semua tipuan. Mata kita bisa tertipu oleh keindahan itu. Semuanya itu ulah manusia juga. Manusia yang dikatakan ya yang tidak mengenal satu kebenaran. Berulah. Ya memang kita bisa hidup di tengah-tengah mereka. Kita bisa hidup menerima hasil karya usaha mereka. Bisa. Bisa. Ya. Orang yang sudah usia tua, bagaimana supaya aku bisa muda? Ya pakai aja make up, di make up. Tapi itu kan bukan berarti menjadi muda, ya tetap tua. Ya, saya
kadang-kadang melihat itu ya lucu sekali ya. Kita lihat bagaimana kemajuan make up yang ada di dunia ini. Wah, ditulis di situ, kakek 70 tahun tampak menjadi 17 tahun di make up. Waduh, ya benar di make up. Benar di make up. Itu contoh bahwa reka daya manusia untuk mempertahankan keindahan dalam dirinya itu ada. Tapi ya jangan irilah kita. Tidak bisa beli make up yang seperti itu ya sudah biarkan saja. Itu kenyataan, memang kenyataan, benar. Saya melihat itu kenyataan. Nyata. Ya. Bayangkan kalau kita tertipu model seperti itu. Bisa apa enggak? Ya kalau kita tidak berpegang kebenaran ya bisa ketipu. Baru-baru juga ada peristiwa ya, menikah. Kenapa menikah? Kok kelihatannya bermasalah? Ternyata perempuannya itu laki-laki. Waduh, pria jadi perempuan menipu, menikah. Tidak tahu itu di mana beritanya. Saya lupa, saya membaca asal tahu saja. Tidak menggali data-datanya. Tapi itu kenyataan. Jadi kesimpulannya yang dapat saya sampaikan di sini. Dunia yang kelihatan bagus, yang seperti ini, itu hanya tipu daya manusia. Karena merekayasa segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Itu saja. Ya boleh kita menutupi kekurangan kita. Boleh, supaya kelihatan indah. Tapi jangan itu menjadi suatu pengharapan. Nah ini penting. Karena kita mempunyai apa tadi? Jaminan. Apapun yang kita lakukan boleh-boleh saja. Tapi tidak semuanya berjalan untuk dalam waktu lama. Untuk manfaat yang lebih baik. Nah ini kita perlu pikirkan. Sekarang kita membaca ya. Yang tadi saya katakan. Di dalam Petrus, suratan Petrus. Ini banyak tertulis kok. Di dalam Petrus geram orang fasik dulu, yaitu bukan 2 Petrus 2, 6, 10 ya, 2 Petrus 2, 6, 10. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 10. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dengan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Iya, ini ya. Jadi Tuhan tahu menyelamatkan orang-orangnya yang benar dan tahu membalas kejahatan-kejahatan orang fasik. Tahu. Ini apa artinya? Bahwa meterai Tuhan itu ada pada orang-orang benar. Mudah diketahui karena ada meterai orang-orang benar itu. Orang-orang fasik itu lingsut seperti rumput sementara.
Kita pun juga sementara di muka bumi ini. Tapi kita diberi satu kehidupan kekal. Karena lahir baru oleh roh. Nah, kita kan lahir baru oleh roh. Kita memiliki hidup kekal. Roh siapa? Roh Kristus. Bukan roh manusia yang lama, tapi roh Kristus. Ini kehidupan baru kita. Ini yang menjadi jaminan hidup kita. Kita dijamin. Ya, kita tidak perlu khawatir, kita sudah menyanyi, mengakui di hadapan Tuhan dalam pujian. Ya, jangan kamu khawatir, aku tidak khawatir. Ya, sudah. Itu sudah jelas kita menyampaikan pengakuan itu. Cuma masalahnya waktu nyanyi itu kita sadar. Kita sadari apa tidak kita sadari. Itu saja. Kalau kita sadar bahwa ini dari Tuhan, aku tidak khawatir. Wah, itu luar biasa. Luar biasa di hadapan Tuhan pengakuan itu. Karena dengan pengakuan lidah kita, ya itu timbul iman yang mendatangkan keselamatan. Itu Alkitab kan mengajarkan seperti itu. Ya, dalam hati mengaku, dalam mulut kita mengucapkan pengakuan itu, maka iman itu menyelamatkan. Kan dalam Tuhan kan seperti itu. Kita baca berikutnya 1 Petrus 3:13. Ini perlu beberapa ayat untuk meneliti lebih dalam. 1 Petrus 3 ayat 13-20, 13-20. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi ini nasihat Petrus untuk kita. Nasihatnya yang begitu sesuai apa yang dikatakan Daud. Memiliki roh yang sama. Roh yang sama, roh Kristus memberi nasihat. Jadi kita diberi nasihat untuk lemah lembut dalam menghadapi berbagai macam situasi, kondisi yang ada di dunia ini. Dengan bijak, kita hadapi dengan kebijakan. Karena itu tadi, Tuhan itu tidak berdiam bagi kita. Tuhan peduli, Tuhan pelihara kita. Tuhan memelihara. Tuhan menjamin kita. Kita membaca beberapa ayat untuk mengambil satu referensi kebenarannya, janji-janji Tuhan. Kita membaca di dalam Petrus tadi, ayat 6, 11. 1 Petrus 3 ayat 6. Coba ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini sudah mencakup keluarga, Jadi apa yang kita pegang itu bukan saja untuk menghadapi apa yang di luar, tapi juga apa yang ada di dalam keluarga. Harus bijaksana. Ya memang kondisi, situasi itu bisa mempengaruhi kita. Siapa sih kita yang tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi? Semua terpengaruh. Tapi kita belajar. Apa yang kita harus pegang dari nasihatnya? Kita berpegang teguh pada kesetiaan. Kita tetap setia karena Tuhan setia. Kita tetap hidup dalam kekudusan karena Tuhan kudus. Nah, ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Coba kita akan melihat jaminan-jaminan itu yang ada dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1:20 sampai 22, apa yang dikatakan di sana? 2 Korintus 1:20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Iya, jadi kita dijamin. Dalam diri kita ada jaminan yang kuat, Roh Kudus. Itulah sebabnya nasihatnya, jangan kamu marah, jangan kamu geram, jangan kamu iri. Karena jaminannya ini loh, kehidupan ini. Kehidupan yang termeterai oleh Roh Kudus. Dimeterai oleh Roh Kudus. Dan itu ya dan amin. Bukan antara ya dan tidak, tapi ya amin. Sudah dimeterai. Kuat. Efesus 1:13. Di sana juga dijelaskan jaminan itu. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya. Ayat 13 ya 14 coba. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, ini perjanjian baru. Ketika kita membaca apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur, kita tidak tahu apa jaminannya itu. Tetapi setelah kita hidup masa kini, Kristus sudah mati, maka kita tahu, oh ini jaminannya. Yang memeteraikan kita dalam kehidupan kekal, dalam Roh Kudus. Nah, jelas, puji Tuhan, ya kita hidup masa kini. Tapi andaikan kita hidup pada masa Daud,
kita juga hidup seperti orang-orang percaya pada masa itu. Apa artinya? Coba kita berpikir dalam konsep satu tubuh. Konsep satu tubuh ya. Kita hidup masa kini. Kalau kita berpikir dalam konsep berpikir satu tubuh, maka kita juga hidup pada masa lalu. Seperti orang-orang yang hidup pada masa lalu taat. Konsep satu tubuh itu artinya begini. Mereka itu adalah kita, kita juga adalah mereka. Ini satu tubuh. Jemaat itu adalah saya adalah jemaat. Itu satu tubuh. Saya hidup percaya Tuhan Yesus. Dia yang hidup masa lalu juga hidup berbakti kepada Allah. Itu pun juga kalau hidup masa sekarang, dia akan percaya kepada Yesus. Ini konsepnya satu tubuh seperti itu. Kita hidup masa lalu, dia juga masa kini itu sama. Kedudukannya sama di hadapan Allah. Ini penting karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, wah kita hidup hari-hari ini tidak enak hidup masa lalu. Padahal orang-orang yang hidup masa lalu, waduh enak kamu hidup pada masa-masa Yesus sudah dikorbankan, digenapkan menjadi juru selamat. Seperti itu kan. Tapi kalau konsepnya berpikir konsep satu tubuh, maka dulu sekarang sama di hadapan Allah. Jadi apa yang dinasihatkan Daud untuk kita? Pentingkah yang dinasihatkan Daud untuk kita? Penting karena menyadarkan kita, menggebrak kepada kita. Kita ini loh orang yang sudah dijamin. Kita ini loh orang yang sudah diselamatkan. Begitu. Apa kata firman Tuhan? Coba sekali lagi kita membaca tentang meterai itu ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang. Sama seperti apa yang dinasihatkan Daud. Jangan geram, jangan marah terhadap kondisi situasi yang sekarang ini ada. Kalau dahulu Daud menyampaikan pada jemaatnya orang fasik yang ada di sekitarnya. Kita sekarang banyak orang fasik, terlalu banyak di muka bumi ini. Tetapi kita jangan marah geram terhadap situasi kondisi yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Jangan. Mengapa? Karena Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan. Kembali kita membaca di dalam Mazmur tadi supaya lebih jelas lagi. Mazmur 37 ayat 12. Apa yang direncanakan, hasrat dari orang fasik itu apa? Kerinduan orang fasik itu apa? Ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi 15. pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. 16.
Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Iya, amin. Ini merupakan satu keberadaan orang fasik. Jadi ternyata orang fasik itu punya rencana hari-harinya. Siang, malam, saat tidur, itu rencananya apa? Yaitu merencanakan kejahatan-kejahatan. Kejahatan. Apa arti kejahatan itu? Kejahatan itu artinya yang merugikan, yang membinasakan. Itu kejahatan. Apapun yang dapat merugikan, apapun yang dapat menimbulkan kebinasaan, kematian, itu adalah kejahatan. Pengajaran bisa menimbulkan kejahatan. Pengajaran yang jahat itu adalah penyesatan. Jadi ini benar-benar mengapa mereka ini merencanakan seperti ini. Menggertakkan giginya terhadap orang-orang benar. Mengapa? Ya karena dia fasik. Dia menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak ya apapun yang dianggap tidak cocok dengan hatinya. Nah ini sungguh-sungguh menyedihkan. Kalau kita masih memiliki kefasikan, sangat menyedihkan. Jangan, karena semuanya nanti akan berakhir. Bahkan dikatakan sangat dekat. Ya 13, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Dekat dengan kebinasaan. Dekat kata Tuhan, dekat. Pasti, itu pasti. Orang fasik itu pasti mendapatkan kebinasaan. Tapi orang yang benar itu juga pasti mendapatkan jaminan. Ini kepastian. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dicampur adukkan. Dua hal yang tidak bisa dicampur. Apa itu? Antara ya dan tidak. Antara fasik dan benar. Ini tidak bisa dicampur. Saya kira nasihatnya luar biasa. Kita bisa menindaklanjuti, belajar. Coba kita meloncat ya, karena kita sudah membacanya. Kita meloncat ayat 30. Ayat 30. Mazmur 37, 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Dibandingkan dengan orang fasik. 32. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nah ini berbicara tentang keadilan, diadili. Ternyata kita semuanya nanti akan menghadap satu pengadilan. Sekarang sudah terjadi pemisahan antara kefasikan dan kebenaran. Kan ini sudah jelas. Taurat, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya membicarakan hukum. Orang benar. Orang fasik mengintai orang benar
dan berikhtiar, berusaha membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya, tidak membiarkannya dinyatakannya bersalah pada waktu diadili. Pengadilan saat ini sudah terjadi, pengadilan Tuhan. Tuhan membela orang benar. Itu artinya pengadilan sudah berjalan. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut. Ini sebenarnya suatu pengadilan yang pra-peradilan yang sudah berjalan. Pra-peradilan yang sudah berjalan. Tuhan memberi jaminan, itu juga. Jadi peradilan itu sebenarnya hari-hari sudah berjalan. Pada akhirnya nanti orang fasik itu harus berhadapan dengan pengadilan Kristus. Dia lenyap, tidak menemukan lagi tempat di hadapan Allah. Terbuang dalam kegelapan. Tapi orang benar dikatakan di sini tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Jadi tuduhan orang fasik itu tidak akan ditanggapi oleh Tuhan. Tuhan menuduh. Orang fasik menuduh kepada orang benar di hadapan Tuhan. Menuduh. Berapa banyak kita mendengar, ya, kita dituduh, ya, sangat-sangat dituduh. Orang Kristen dilecehkan, dituduh kafir, dituduh apa. Tapi Tuhan mengatakan bahwa tidak dibiarkan pada saatnya nanti tuduhan itu. Tidak ditanggapi oleh Tuhan tuduhan itu. Dikatakan jelas ini. Tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita dibenarkan. Dibenarkan oleh Tuhan yang mengadili. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ayat 35, 36, 37. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40. Tuhan, bersama-sama kita baca. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sebab mereka berlindung padanya. Nah ini pada akhirnya tampak jelas satu pemisahan oleh firman antara fasik dan kebenaran. Ya, kita renungkan bagaimana Tuhan memisahkan orang fasik dengan orang benar. Seperti apa kira-kira? Tuhan memisahkan dengan apa? Dengan pedang. Pedang yang bermata dua. Itu adalah firman yang memisahkan itu.
Jadi firman yang saat ini kita percaya, kita simpan dalam hati, kita tekuni, kita pelajari, itu adalah kebenaran. Itu adalah pedang bermata dua yang memisahkan kita dari kefasikan. Ini kebenaran firman. Jadi bukan menganggap enteng. Ketika kita beribadah, kita belajar firman Tuhan. Jangan dianggap enteng. Benar. Ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya lihat. Orang-orang yang menganggap enteng itu bukan begitu saja, enak-enak. Dia akan menghadapi tantangan yang berat. Yang hanya dapat diselesaikan oleh firman itu. Nah, kita menganggap enteng nasihat firman Tuhan. Hari ini tidak apa-apa. Tapi ketika menghadapi satu masalah, tidak akan dapat diselesaikan kecuali dengan firman yang didengar dalam nasihat itu. Ini pengalaman-pengalaman ini saya perhatikan orang-orang yang pernah menyampaikan satu penghinaan atau merendahkan pemberitaan firman. Ini firman Tuhan. Kalau saya cuma pembicara sih. Saya cuma pembicara, cuma mengatakan tentang firman ini. Tapi saya wanti-wanti jangan merendahkan apa yang dinasihatkan ini. Ini firman Tuhan. Karena kita sudah mendengar ya atau tidak. Tidak atau ya. Tapi keselamatan itu adalah amin. Jaminan perlindungan Tuhan itu amin. Kita tidak bisa berada di antara ya dan tidak. Amin. Kiranya ini menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Karena ini menentukan hidup matinya kita. Menentukan, firman Tuhan menentukan hidup matinya kita. Kita mau mati atau kita mau hidup. Kalau kita mau hidup, firman itu yang memberi hidup. Oleh kuasa darah Kristus. Darah Kristus. Nanti kita buktikan. Darah itu kita terima dalam perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan. Inilah tubuhku yang dihancurkan. Makanlah. Terimalah. Supaya kamu memperoleh hidup. Kata firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu nyanyian. 64. Ku mau berterima kasih kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan Setiap hari
berterima kasih. Terima kasih padamu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Ku memuji Kau telah mati bagiku, sekarang hidup dalamku. Ku mau berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih padamu Tuhan untuk pembaharuan yang Kau ciptakan. Untuk pembaharuan yang Kau ciptakan. Selama aku masih hidup, ku mau bersyukur untuk kasih-Mu yang ku terima setiap kali padamu Tuhan. Aku mau berterima kasih padamu Mari kita persiapkan seluruh pelayan musik juga mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita sudah pegang roti. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan, kita angkat. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah
cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kita makan, minum tubuh darah Kristus, kita memberitakan kematiannya. Karena kematiannya yang menjamin keselamatan kita. Kematiannya itu memberi hidup kita. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan. Ku mau berterima kasih padamu Tuhan. Setiap kali padamu Tuhan, aku berutang banyak. Ku mau berterima kasih padamu. Sementara Bapak Pendeta Muda Haryono pimpin kita dalam doa. Demikian ya Bapa Surgawi, Allah yang kami puja sembah di dalam Kristus Yesus. Kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu, firman iman, firman hidup itu sudah Engkau tebarkan. Dan biarlah itu Tuhan tetap hidup dan bergaung di dalam kehidupan kami, supaya hari-hari kami ke depan Tuhan menjadi satu kehidupan yang ada guna manfaatnya, baik bagi diri kami sendiri, dengan begitu juga bagi sesama kami, orang-orang lain yang juga membutuhkan suatu kehidupan baru bersama di dalam Engkau. Sungguh sangat berterima kasih untuk lawatan kebenaran firman-Mu. Ada memberi suatu jaminan yang pasti bagi orang-orang yang fasik menuju kebinasaan yang kekal.
Demikian juga bagi orang-orang yang benar, yang Engkau benarkan, jujur setia kepada Engkau, juga akan mengalami satu kemuliaan yang datang daripada Engkau. Itulah yang membedakan kami daripada orang-orang fasik Tuhan. Semuanya jelas Tuhan, terlebih pada saat ini begitu rinci Engkau menyatakannya kepada kami. Engkau sudah memakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Oh Tuhan, kami merasa siapa kami ini Tuhan. Menjadi perhatian, kepedulian-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau mengarahkan kami kepada suatu hidup yang berkemenangan bersama di dalam Engkau sampai ke dalam kemuliaan yang kekal. Bersyukur dan berterima kasih. Demikian untuk hari-hari ke depan Tuhan, Engkau tetap berkemuran kepada kami semua untuk selalu setia dan taat mengikuti apa yang Engkau inginkan di dalam setiap hati kehidupan kami menjadi umat-Mu yang berkemenangan bersama di dalam Engkau. Kami mohonkan semuanya ini Tuhan, di dalam segala kekurangan terbatasan kami, Engkau penuhkan semuanya hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur begitu luar biasanya kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Engkau sangat peduli terhadap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah mengabaikan apa yang kami derita. Tuhan, pada pagi hari ini kami sampaikan suatu permohonan doa. Yang pertama untuk Monica Ayawela, tanggal 19 Maret 2023, bertambah usia. Ini karena Engkau menambah usia mereka. Tuhan, Kau pakai kehidupannya. Engkau bertambah-tambahkan hikmat dalam dirinya untuk dapat membawa hidupnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena inilah yang Kau kehendaki, dalam pertambahan usia bermanfaat bagi jemaat dan memuliakan keagungan Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa untuk Esther Gulo, 17 Maret 2023, bertambah usia. Tuhan pula yang menambahkan usia mereka. Biarlah usia yang ditambah-tambah oleh Tuhan ini juga diikuti dengan berkat Tuhan dalam melayani Kau. Supaya kehidupannya menjadi kehidupan yang bermanfaat. Kehidupannya menjadi berkat bagi jemaat, bagi sesama. Tuhan, ada satu permohonan doa lagi, yaitu untuk kegiatan ibadah pada hari doa sedunia. Engkau yang memiliki waktu, Engkau yang memiliki tempat dan segala sesuatu ada di dalam kuasa-Mu. Untuk itu Tuhan, pelaksanaan doa sedunia ini kiranya Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, supaya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi perubahan-perubahan yang dirindukan oleh jemaat-Mu pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi gereja yang sudah membuka tempatnya, gereja Gemis Iktus Ikan Gurami ini. Engkau berkati. Kami percaya siapapun yang dekat dengan Tuhan,
yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka terabaikan. Semuanya akan dijangkau oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Apapun yang menjadi pekerjaan yang harus dilakukan, aktivitasnya sehari-hari, segala aspek kehidupannya, Tuhan pimpin, Tuhan berkati perjalanan hidupnya, kerinduannya, semuanya ada di dalam berkat kasih Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, ada di dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, mempelai surga, kami alaskan segala permohonan doa kami. Puji Tuhan. Amin.